Salim dari kelas 2025G. Di sini kami akan melaksanakan UTS mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bakhrudin Al-Habsyi MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Talita Reva dengan NIM 048 sebagai konselor. Saya Rahma Aprilia Nimrum dengan NIM akhir 214. Saya berperan sebagai konseling. Saya Novelia Dwi Pustasari dengan NIM terakhir 204 sebagai leader konselor. Selamat menyaksikan. Ayo, silakan masuk teman-teman. Selamat pagi semuanya. Jadi gimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Wah, sampai bebek semua ya? Ya. Jadi kalian tadi habis dari mana? Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Nah, sebelumnya teman-teman udah kenal saya belum? Jadi sebelumnya perkenalkan, saya adalah guru konselor kalian. Nama saya Talita Reva, biasa dipanggil Reva. Nanti teman-teman juga boleh memperkenalkan nama teman-teman dan panggilannya serta hobinya itu apa aja. Boleh dimulai dari kamu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi bin Tamsuna, biasa dipanggil dengan Fauzi. Hobi saya sendiri yaitu bersepeda. Oke, sama ya Fauzi. Terus selanjutnya saya Intan Media, saya memasak. Ya, salam Talita. Perkenalkan nama saya Budiana Devi, hobi aku menonton. Tawanan dari selanjutnya. Perkenalkan nama saya Ananda Aulia, bisa dipanggil Aulia. Hobi saya tidur. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan dengan kelompok dengan topik mengelola emosi dan mengenali emosi. Nah, emosi itu kan ada berbagai macam. Apakah teman-teman semua udah tahu apa itu emosi? Mungkin ada yang mau jawab. Oh, nggak ada yang masih. Tujuan dari kegiatan mengenali emosi itu agar teman-teman bisa mengenali emosi, terus bisa memahami apa saja sih itu emosi dan mengelola emosi dengan tepat dan benar. Nah, jadi di sini kita akan berdiskusi dan saling bercerita mengenai pengalaman teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita masuk ke bimbingan, saya mau menjelaskan mengenai rangkaian. Di sini saya singkatannya yaitu satu tim baik. Apa sih satu tim baik itu? Satu tim baik itu peraturan yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua, tidak mengejek. Yang ketiga adalah mendengarkan saat teman memberikan pendapat. Yang keempat yaitu menjaga kerahasiaan. Yang kelima berarti berbagi pengalaman. Apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Baik, supaya suasananya lebih santai, ibu ada diskusi. Nah, tapi saya mau mengenal sekalian dari berbagai kegiatan. Nah, jadi hasilnya adalah mundur nama jalan dari tapi kenapa dia harus mengingat nama jalan tempat sebelumnya? Sebagai ya, Harimau kucing ayam, harimau kucing ayam bebek, harimau kucing ayam bebek semut.
harimau, kucing, ayam, bebek, semut, rusa, harimau, harimau, kucing, Ya, nama selanjutnya baru dimulai dari kata-kata kesukaan juga biasanya kambing, kucing, kambing, kucing, Kambing, kucing, bebek. Kambing, kucing, bebek, jerapah. kambing, kucing, bebek, jerapah, ayam. Kambing, kucing, bebek, jerapah, ayam, udah deh. Kambing, kucing, jerapah, bebek, ayam, daniel, onta. Kambing, bebek, Bapak teman-teman sudah selesai. Teman-teman boleh duduk lagi. Jadi, sebelumnya ibu mau bertanya, untuk pendapat kalian apa sih itu emosi? Mungkin ada yang mau bertanya sedikit aja. Jadi yang saya tahu emosi itu perasaan yang muncul ketika kita kesal. Mungkin ada pendapat dari teman-teman lain. Tidak ada ya. Nah, betul sekali untuk pendapatnya. Jadi emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri kita, misalnya marah, senang, sedih, atau apapun. Nah, kalau menurut Kak Syabir sendiri, emosi yang paling sering dirasakan itu apa? Mungkin itu saat capek pulang kuliah, terus pulangnya macet, mobil emosi. Oh gitu. Makasih ya Kak Syabir sudah mau berani menjawab berjujur masalah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua. Menurut kalian apa sih yang biasanya menyebabkan kalian itu bisa meluapkan emosi-emosi tersebut? Mulai dari Kak Danis. Emosi apa? Emosi apa yang menyebabkan Kak Danis itu meluapkan emosi? Misalnya Kak Danis itu marah Ya karena misalnya aku marah ke adik karena adik itu ini gak nurut lah ataupun gak mendengarkan apa kata orang itu. Kalau Kak Alan sendiri gimana? Kalau saya itu emosi karena banyaknya kendaraan yang macet. Kalau berjalan. Kalau saya sih emosi karena saya misal mau ketemu sama teman saya, teman dekat saya, terus janjinya itu jam 2, ternyata dia itu kayak ngaret sampai jam 4 gitu. Ya, tapi yang buat kalau Kak Fauzi, biasanya emosinya apa? Bisa senang apa sedih? Kalau saya biasanya kalau emosi saya terpakai kepada sesuatu yang bermanfaat. Misalnya bersepeda, ini juga dalam saya. Sangat bagus sekali ya Kak Fauzi dengar. Kakak Isa sendiri gimana? Emosi karena pernah menjaga tidak senang. Wah, jadi sama membuat sekali ya. Kalau Kak Ira, Kakak sendiri gimana? Kalau aku biasanya kalau lagi capek emosi yang muncul itu sedih sama marah. Oh gitu. Kalau Anda sendiri gimana? Saya itu emosi yang muncul adalah sedih karena saya sering merasa kesepian dan Untuk sekian oke Kak. juga itu. Nah, jawabnya dari kalian semua itu benar, nggak ada yang salah ya. Banyak hal yang dapat memicu kita meluapkan emosi-emosi itu tadi. Misalnya seperti diajar, atau kalau sama orang tua, ataupun bahkan bisa ngajak juga bisa mengeluarkan emosi. Nah, baik teman-teman dari pembicaraan kita tadi, terlihat bahwa kalian sudah mulai memahami tentang emosi. Nah, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke tahap mengenai kegiatan ini, kegiatan informasi yang kita pada hari ini? Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola emosi dan apa saja macam-macam emosi yang dan saya akan memberikan gambaran mengenai refleksi, fase refleksi. Di situ kalian boleh mengisi apa saja yang sudah kalian rasakan. Boleh diisi ya. Ada yang punya banyak.
Nah, di lembar itu yang pertama ada nada dan kita kalian itu boleh dicari nama kalian. Terus kalian melaksanakan yang tersebut, kemudian seberapa besar sih emosi kalian yang sedang kalian rasakan ini, dan kalau misalnya kalian mengeluarkan emosi tersebut, apa saja yang dapat kalian lakukan. Boleh dipilih yang ada di kalian aja ya, ditunggu selama 5 menit. Ibu itu benar lebih dari satu. Boleh ya, boleh sekali. Mau 10 terus nggak? Ibu. Oh iya, maaf ya. 30. Ini sih Mau dikasih nama? Oh iya, oh kamu mau? Nanti kalau udah selesai boleh bilang gitu ya. Ibu komennya nggak bisa. Maaf ya. Pintar sekali ya, udah selesai. Oh, di bawah dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai di bawah dulu ya teman-teman.
takut sama sedih. Kenapa Kak Amida? Boleh ceritakan? Kalau sedihnya itu karena saya baru pintu di Surabaya, jadi saya merasa homesick gitu. Terus saya takut juga karena deadline tugas ini mepet dan juga tugasnya lumayan Ya, tinggi. suka aja. Apa kok kalau Chinese? Kita di sini kan urusan IPA. Kalau Aisyah dulu sendiri, kayaknya masalahnya tuh. Iya, saya rasa itu. Sedih apa Kak Boy? PS banyak tugas aku di sini yang tugasnya tidak nuntut gitu loh. Oh, takut ini sudah selesai tugasnya. Nah, terima kasih buat teman-temannya semua sudah mau jujur dan berbagi pengalaman kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu emosi. Kita ya, Ibu buka PPT terlebih dahulu. Apakah kita sangat jelas ya. Nah, emosi adalah keadaan. Ini saya bukan. Nanti aku sih kelihatan ya Pak. Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, saya bisa tulis satu ya. Jadi emosi itu adalah psikologis kompleks yang melibatkan perasaan, pikiran, perubahan fisiologis, dan respon perilaku terhadap stimulus atau situasi tertentu. Paham? Tahukah kalian kalau emosi itu tidak hanya sedih, marah, happy, tetapi emosi itu bisa lebih dari itu. Contohnya seperti kita tuh merasa jijik, itu juga termasuk salah satu emosi. Nah, ataupun kita merasa sangat pencapaian itu juga emosi. Terus, apa sih yang menyebabkan munculnya emosi? Nah, penyebab munculnya emosi itu muncul karena situasi atau kejadian. Nah, kalau misalnya contoh dari kehidupan ibu sendiri, ketika ibu kecil kan biasanya itu sering dimarahin sama orang tua, misalnya buang sampah sembarangan ataupun menaruh barang sembarangan. Itu tuh salah satu penyebab bisa memunculkan emosi. Terus yang kedua adalah pikir dan penilaian diri. Kalau misalnya kita menilai diri kita sendiri, tidak percaya diri, kalau saya ini merasa tidak lebih pintar daripada teman saya, itu pasti itu juga memunculkan emosi. Kemudian adalah pengalaman masa lalu. Dengan adanya
yang kedua yaitu ini apa? Yang ketiga. Bercerita pada orang lain. Yang ketiga. Oh, melakukan kegiatan diskresi. Nah, dengan kita melakukan kegiatan yang kita senangi seperti mewarnai, menyanyi, memasak, atau mengambil main game juga bisa. Itu bisa dapat mengelola emosi. Kita juga mengenali beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk mengelola emosi. Nah, kesimpulannya dari materi emosi adalah bagian dari kehidupan yang normal dan penting. Namun harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan latihan sederhana, setiap orang bisa belajar mengendalikan emosinya. Teman-teman, kalau tadi kita sudah mengenali berbagai macam emosi dan cara mengelola emosi, di sini kita akan role playing. Jadi kegiatannya yaitu dengan judul mengelola emosi saat marah. Nah, tujuannya supaya kita bisa belajar cara mengontrol emosi amarah tadi. Yang pertama yaitu kita berbagi peran. Siapa yang mau menjadi peran teman yang mengganggu dan yang terganggu? Oh, siapa dan Kak Fauzi? Kak Fauzi. Kak Fauzi yang mengganggu Kak Syabul ya. Boleh langsung ini. Jadi contoh situasinya itu Kak Syabul lagi belajar. Kemudian Kak Syabul ini diganggu sama Kak Fauzi sampai Kak Syabul ini marah. Boleh langsung dipraktekkan, boleh kita di sini dulu kursinya. Jadi tadi kita lagi di sekolah. Posisinya bagaimana? Posisinya sama ada saya. Nah, boleh langsung dimulai Kak Fauzi. Nah, Kak Sabi boleh pura-pura mengerjakan. Kak Sabinya boleh, Kak Fauzi boleh mengganggu Kak Sabil. Kami rasain. Mas. Halo, sama. Yang tetap. Kak Sabil jangan lupa ya Kak Sabil. Di sini sama Kak Sabil. Ya harus marah, harus marah. Sudah. Nah, dari bermain peran tadi, boleh kembali ke teman masing-masing. Menurut teman-teman yang tadi misalnya Kobe dari Kak Syabri, Kak Fauzi. Nah, menurut teman-teman, apakah Kak Syabri sudah bisa mengelola emosinya? Belum kan? Karena tadi dia malah mau memukul Kak Fauzi. Seharusnya apa yang harus dilakukan sama Kak Syabri? Nah, benar sekali. Nah, kemudian kalau misalnya Kak Syabri itu sedang merasa marah tadi biasanya ngapain? Yang saya contohkan tadi harusnya apa? Harusnya Tarik nafas. emosi dan tarik nafas. Ya, benar sekali. Dengan kayak gitu kita tuh bisa mengelola emosi kita dengan baik. Kemudian, bentar ya teman-teman.
kegiatan hari ini saya mungkin kedepannya bisa lebih mengontrol emosi dan lebih sabar. Terus saya kalau Amir sendiri Manfaat bagi saya itu saya dapat mengetahui bagaimana cara mengelola emosi yang baik itu seperti apa, seperti kayak berjalan kaki, melakukan nafas, sehingga nanti emosi saya bisa lebih stabil. terus selanjutnya Kak Clara bagaimana kalau Kak Clara? Kalau manfaat dari kegiatan ini menurut saya jadi tahu berbagai macam cara untuk mengelola emosi. Kalau misalnya saya sendiri, saya itu lebih cocok jika sedang emosi, saya dapat minum air untuk meredakan emosi sendiri. Kalau Kak Mel sendiri bagaimana? Manfaat kegiatannya menurut saya jadi tahu bagaimana cara menyalurkan emosi yang saya rasakan dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif. Kalau Kak Rama? Kurang lebih sama kayak teman-teman, aku cari tahu apa kehidupan menentukan emosi itu apa saja, dan yang sering saya lakukan itu seperti mengatur nafas. Kemudian Kak Aus? Kalau manfaat untuk hari ini mungkin saya jadi mengerti lebih dalam tentang emosi, terus saya juga mungkin kedepannya saya bisa mengelola emosi saya dengan baik. Kak Maris sendiri bagaimana Kak Maris? Kalau manfaat buat saya itu saya jadi tahu emosi itu apa aja dan bagaimana cara mengatasinya. Kak Intan? Sangat menjawab teman-teman itu kita bisa tahu cara mengelola emosi kita. Kak Fauzi sendiri bagaimana Kak Fauzi? Kurang lebihnya sama seperti teman-teman yang lain. Saya dapat mengelola emosi yang baik dan mengalahkannya kegiatan yang lebih bermanfaat. Dari hari ini kita sudah selesai mengenai konseling kelompok hari ini. Tapi sebelum kalian pulang, ibu memohon pada kalian untuk mengisi proses mengenai kegiatan hari ini. Apakah kalian berkenan teman-teman? Berkenan, Ibu. Bentar ya. Sambil boleh digeser. Nanti boleh diisi nama, kelas, ya Pak. Apa? Ya Pak. Ya. Boleh langsung dikerjakan bagi yang sudah mendapatkan. Nama di situ. Ya semuanya diisi ya teman-teman. Teman-teman berdua isi yang ini. Jadi di sini apa ya? Boleh
Pak.